peraturan yang perlu disepakati. Jadi teman-teman guru nanti setelah kembali ke sini, mulai hari Senin juga boleh baku curah pendapat dengan anak-anak ya, curah pendapat anak-anak, kemudian catat semua masukan-masukan dari murid itu untuk ditulis di kertas besar, bisa kartu manila, kok nanti tempel ke sana boleh, nanti itu sebagai tombek bukti fisik. Kalau rasa masih bingung boleh tanya ulang. Ini cepat-cepat saja. Kemudian ini, susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat bentuk negatif menjadi positif. Nah, kalimat negatif misalkan, jangan berlari di kelas atau koridor. Kurang ganti, berjalanlah di kelas atau koridor. Artinya itu menghindari kalimat yang negatif begitu. Tuh, setiap apalagi contoh di dalam kelas itu biasanya kalau anak-anak ini kan orang jaga kata jangan dan tidak begitu. Kenyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang setuju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung. Itu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan formal. Nah, misalkan dalam kelas ini kondok ada siswa yang tulis yang sudah terlambat 15 menit dilarang masuk. Misalkan, berarti tunggu kalau terlambat 15 menit, tidak boleh masuk karena tadi keyakinan kelas mengatakan demikian. Nanti tunggu 15 menit baru masuk. Jadi seperti itu. Kami menandakan sampai anak tertulis seperti itu. Kalau tulis, so lebih dari 2 atau 3 orang itu bisa tolong merangkum kembali untuk jadi keyakinan kelas. Jadi kemarin anak-anak itu orang tulis sampai pendapat sendiri. Saya bikin karena terlalu ini, nanti saya bikin ulang lagi, balik kembali ke atas dan don't tempel-tempel ke sana. Itu benar apa? Yang harus kita tempel tuh. Oke, terima kasih. Kembali saya nilai dan peran guru penggerak. Ini kasih apa saja? Kasih baca-baca. Yang pertama berpihak pada murid, kemudian dikontrolkan. Saya berpengalaman di guru tentang posisi kontrol ini. Setelah saya melaksanakan kegiatan belajar mengajar, contoh yang sederhana bahwa anak berjumlah 20 orang. Terus dari 20 orang itu yang 3 saja yang tahu saya melaksanakan dari pembelajaran tadi. Maka barangkali dulu ya. Jadi kalau saya pribadi yang saya melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini, cuma saya tanya 3 anak yang tahu, maka barangkali saya mengajar tadi tidak cepat, terlalu cepat, atau tidak memenuhi syarat-syarat belajar gitu. Karena kita melihat kita berdiri sendiri bahwa kita mengajar tadi ada 20 orang, tadi cuma 3 orang yang tidak yang tahu. Maka kalau sudah tahu diri bahwa itu memang belajar mengajar 1 kurang bagus, 2 tidak selesai materi, 3 terlalu cepat. Maka kita sebagai guru ya pasti tahu posisi itu, cuma dia tertuangkan di dalam kegiatan ketemu terulang lagi. Sebenarnya harus karena ketemu lihat bahwa daya serap anak-anak sudah beda jauh, karena 3 orang dengan 17 orang tidak tahu. Maka kita harus refleksi lagi tadi ya. Sesuai ini sebagai pengalaman saya juga adalah, jadi kadang-kadang saya ulang, kadang-kadang memang terulang lagi. Jadi inilah kelemahan kita dari semua, bahwa guru ini sangat-sangat penting dan guru ini sangat-sangat berat, karena kadang-kadang ucapan kita terlalu cepat, kadang-kadang kondisi anak sangat belum stabil, kita melaksanakan pembelajaran, maka hasil hal yang kita akan terima nanti akan tidak memuaskan. Jadi dalam saya melihat tadi tentang poin-poin yang akan Iza terapkan tadi, bahwa
apa namanya kurikulum mereka ini mengingat kita bahwa kita jangan membuat anak itu seperti patung sehingga kita cuma tuju-tuju atau kita cuma apa namanya bentak-bentak, tapi anak itu sebagai teman kita di dalam kelas agar supaya dia nyaman dan dia bisa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai belajar dengan baik. Tapi kadang-kadang kita sebagai guru ini merasa bahwa kita hebat dalam kadang-kadang sebagai guru, sehingga apapun kita laksanakan itu tidak sesuai dengan apa namanya permintaan anak. Terima kasih. Jadi intinya bahwa itu semua kembali ke kita guru, ya. Kita yang sendiri memanage, kita punya kelas yang orang impikan itu seperti apa, murid yang tong impikan itu seperti apa, ya. Jadi kalau orang di sekolah ini kan tong punya visi dan misi. Jadi untuk mewujudkan visi dan misi itu diperlukan satu tindakan. Jadi kembali ke orang masing-masing. Apakah orang tetap konsisten dengan pembelajaran yang dulu atau menerima kenyataan sesuai dengan salah satu pernyataan dari Ki Hajar bahwa pendidikan itu sesuai dengan didiklah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Kalau dulu kan biasa dulu di SD itu saya ingat orang sering istilahnya CBS catat buku sampai habis. Sekarang tak bisa gitu lagi, ya. Artinya anak diberi kesempatan, diberi ruang untuk bisa saling berkolaborasi, bisa saling berbagi dengan teman yang lain. Intinya dari situ insya Allah muncullah calon-calon pemimpin masa depan yang benar-benar Tuhan semua harapkan. Mereka demikian ya, Bapak Ibu. Ya. Dari insya Allah aku akan cari kata situ dan akan bikin satu keyakinan kelas masing-masing. Oke, saya rasa cukup secara lagi ya. Kita bisa meluangkan waktu bersama Aisyah sini membagi pengetahuan dan sedikit ini mengenai budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan pada tanggal 24 sampai 28 ini tak tahu hari apa nanti konfirmasi kembali kepada pengajar praktik. Beliau akan datang satu hari di sini untuk dia melihat kita punya aksi nyata pada modul 1.1 dan 1.2. Doakan mudah-mudahan semua lancar, asesmen juga lancar, karena ini asesmennya bersyukur sekali bahwa kami dia bisa bantu memanage semua ini. Mudah-mudahan kalau semua sehat lah, asesmen ini berjalan lancar dan dia berdampak pada orang punya rapor untuk pendidikan STEM 2 Jadi sosialisasi pada hasil yang kami ini mengucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.